Pada suatu pagi yang cerah, tanggal 17 Mei tahun 1953, seorang gadis muda bernama Kiliki Sari mengayuh sepedanya menuju gereja, namun ia tak pernah kembali, hilang tanpa jejak. Tubuhnya baru ditemukan di bulan Oktober di tahun yang sama, terkubur di hutan yang terpencil. Selama bertahun-tahun, misteri kematiannya menggantung tanpa jawaban, sementara dugaan dan teori terus bermunculan. Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiliki Sari? Sebuah kisah tragis yang masih membekas hingga kini, menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Selamat datang di CSI, Crime Story Investigation. Mengungkap kebenaran di balik misteri kriminal. Ikuti jejak penyelidikan bersama kami. Pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 1953, negara Finlandia diguncang dengan hilangnya seorang gadis muda berusia 17 tahun yang cantik dan penuh harapan. Gadis bernama Kiliki Sari yang tinggal di Isojoki, negara Finlandia itu, dikenal sebagai sosok yang rajin dan taat beragama. Pada hari itu, dia berangkat menuju gereja dengan sepeda, namun tak pernah kembali. Auli Kiliki Sari adalah putri dari pasangan Eino Viljami Sari dan Vilhelmina Sari, yang lahir pada tanggal 6 Desember 1935. Kiliki Sari dibesarkan di sebuah rumah pertanian di Isojoki bersama ayah, ibu, dan 3 saudara perempuan, serta 2 saudara laki-laki. Kiliki yang bekerja di sebuah kantor pendeta, yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, membuat dirinya kerap mengendarai sepedanya menuju gereja untuk menghadiri kebaktian. Saat itu Kiliki menghadiri acara kebaktian yang dilanjutkan ke acara pertemuan doa. Pada hari itu, Kiliki kembali dari kebaktiannya dari gereja Korte Enkila yang berjarak 13 km dari rumahnya. Sesampainya di rumah, dia mengatakan pada orang rumahnya kalau dia sedang lelah dan ingin istirahat. Namun orang tuanya merasa aneh, tidak biasanya putri mereka begitu. Kemudian di hari yang sama, dia berencana akan pergi ke sebuah rapat pemuda bersama temannya yang bernama Maiju. Namun saat mempersiapkan diri untuk acara malam itu, Kiliki merasa sangat gelisah. Dia mengatakan walaupun senang hadir di acara tersebut, tapi acaranya pasti akan berlangsung hingga larut malam. Kiliki merasa takut karena perjalanan pulang menuju rumahnya harus melewati hutan yang cukup panjang dan gelap. Pada pukul 18 sore, Kiliki bersama temannya Maijui Lihietala berangkat ke acara rapat pemuda tersebut yang terletak di sekolah dasar Korte Enkila. Saat itu Maiju melihat bahwa wajah Kiliki terlihat khawatir dan gelisah sepanjang malam itu. Dalam perjalanan pulang dari rapat, kedua gadis itu berpisah di persimpangan pada pukul 22:30 malam. Kata-kata terakhir Kiliki kepada Maiju sesaat sebelum mereka berpisah adalah, "Halo Maiju, bukankah sekarang keadaannya akan sama seperti sebelumnya?" Pada pukul 22:40, seorang pria bernama Tie Jaska yang baru kembali dari Moiki melihat Kiliki berjalan sejauh 1,6 km, lebih jauh dari persimpangan menuju rumahnya di desa Heikila. Jarak rumah Kiliki sekitar 6 mil atau sekitar 9,6 km jauhnya dari persimpangan tempat Kiliki dan Maiju berpisah. Tijaska menjadi orang terakhir yang melihat Kiliki dalam keadaan hidup. Kiliki terakhir kali terlihat di jalan antara Isojoki dan Kauhajoki. Kota ini terletak di Provinsi Finlandia Barat dan merupakan bagian dari wilayah Ostrobotnia Selatan. Awalnya orang tua Kiliki mengira anaknya itu sedang menginap di rumah Maiju. Namun setelah mendapat telepon dari kantor pendeta yang bertanya mengapa Kiliki tidak kunjung berangkat kerja, barulah mereka menyadari ada yang tidak beres. Karena khawatir, mereka segera pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Ternyata keesokan harinya, sebelum kedua orang tua Kiliki menyadari putrinya hilang, sekitar pukul 7:20 pagi, Oskari Forsby dan putranya, Vilho Forsby, yang sedang mengangkut susu dari desa Heikila menuju pabrik susu Isojoki, dengan menggunakan kuda, melihat banyak jejak kaki, jalur ban sepeda, jejak ban mobil dan pecahan kaca di jalan yang mereka lalui. Lokasi mereka saat itu berada kira-kira 1,5 mil atau sekitar 2,4 km dari persimpangan tempat Kiliki dan Maiju berpisah. Tentu saja saat itu mereka menduga telah terjadi sesuatu di tempat itu, sehingga bergegas melaporkan temuan mereka ke polisi setelah mereka mendengar kabar tentang hilangnya Kiliki. Namun tentu saja pada saat itu, jejak yang mereka lihat sudah hilang, akibat lalu lalang orang-orang yang melintasi jalur itu, bahkan pecahan kaca juga sudah tidak ditemukan lagi. Pada hari Rabu, 20 Mei 1953,
Polisi setempat dan sekitar 30 orang penduduk mulai melakukan pencarian yang dimulai dari lokasi di mana Kiliki dan Maiju berpisah malam itu. Namun tidak ada petunjuk dan jejak apapun yang berhasil ditemukan di sana. Bahkan sepedanya pun tidak berhasil ditemukan. Informasi tentang menghilangnya Kiliki pun menyebar dengan cepat. Pada hari Kamis, 21 Mei, seorang penyidik polisi dikirim dari Pusat Kepolisian Pidana Fasa, ditugaskan untuk melakukan penyisiran di hutan dan rawa terdekat dari persimpangan tempat Kiliki menghilang. Ratusan orang turut membantu dalam pencarian tersebut sehingga menarik perhatian nasional dan sejumlah besar jurnalis kemudian berdatangan di tempat kejadian, bahkan kantor berita radio STT melaporkan tentang hilangnya Kiliki. Pada titik ini, Kiliki Sari telah dianggap menjadi korban pembunuhan, dan beritanya menyebar dengan cepat. Selain pembunuhan Danau Bodom, kasus Kiliki ini adalah salah satu kejahatan luar biasa dan paling serius yang terjadi di seluruh Finlandia dalam dekade saat itu. Bagi orang-orang Isojoki, kejadian itu sangat mengejutkan mereka dan merupakan aib bagi mereka. Oleh karena itu, banyak penduduk dengan cepat berpartisipasi dalam pencarian Kiliki Sari saat itu, karena mereka merasa jika itu adalah tugas sebagai penduduk setempat sekaligus untuk membersihkan reputasi masyarakat. Menurut para saksi mata, mereka melihat sebuah mobil berwarna krem yang telah melintasi jalur yang sama dengan Kiliki. Salah satu saksi mata berusia 12 tahun mengatakan bahwa sekitar pukul 23 malam, dia melihat sebuah mobil berwarna krem melewati pemukiman dengan membawa sebuah sepeda di bagian bagasinya. Ada dua pria di dalam mobil, salah satunya bertubuh besar, satunya lagi bertubuh sedang dengan gigi depan yang terlihat mencolok. Mobil itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi dengan keadaan lampu-lampu mobil yang mati meskipun malam sudah larut. Saksi lain bernama Silvi Hauskavita, penduduk asli desa Uro, juga pernah melihat mobil yang sama. Dia mengatakan bahwa saat itu dia sedang duduk di tangga rumah bersama putrinya ketika dia melihat sebuah mobil dan ban sepeda terlihat di bagasinya. Kurang dari setengah jam kemudian mobil yang sama kembali ke Isojoki. Berdasarkan kesaksian tersebut, diasumsikan bahwa pemilik mobil telah membawa Kiliki dan dia dirampok secara paksa di dalam mobil. Saksi lainnya adalah dua pemuda yang mengendarai sepeda dari arah Kauhajoki menuju Isojoki pada saat hilangnya Kiliki Sari. Saat tiba di persimpangan Jalan Karhukangas, sekitar 20 km dari Isojoki, mereka melihat sebuah mobil yang diparkir di sebelah jalan dengan lampu belakangnya yang menyala. Pencarian terhadap mobil yang dicurigai tersebut segera diluncurkan. Namun meskipun sudah dipublikasikan secara luas, mereka masih belum berhasil menemukan siapa pemilik mobil krem tersebut. Sebulan setelah menghilangnya Kiliki, pada tanggal 16 Juni 1953, Komisaris Axel Skogman dari Polisi Kriminal Kota Vasa, yang dikenal sebagai penyelidik kriminal terkemuka, mulai memimpin penyelidikan. Teori paling populer di kalangan pers dan masyarakat umum pada saat itu adalah bahwa Kiliki Sari telah dianiaya oleh penjahat jalanan. Mungkin ia telah meninggal atau terluka sangat serius sehingga orang-orang itu membunuhnya. Untuk menutupi jejak, mereka membawa tubuh Kiliki dan sepedanya ke mobil dan menyembunyikannya di suatu tempat. Pencarian berlanjut tanpa hasil hingga tanggal 22 Juli 1953, ketika dua orang pemetik buah beri menemukan ban sepeda di rawa gambut Lelula Akso yang terpencil. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah benar sepeda milik Kiliki. Katup pada ban telah dilepas untuk membuatnya tenggelam tanpa meninggalkan bekas di rawa. Lokasi penemuan sepeda berada di hutan lebat yang berjarak ratusan meter dari jalan raya, sehingga penyelidik menyimpulkan bahwa pelaku pasti mengenal lokasi tersebut dengan sangat baik. Namun polisi merasa heran mengapa sepeda itu tidak terdeteksi dalam pencarian sebelumnya. Walau saat ditemukan, air rawa memang sedang dangkal dan saat pencarian sebelumnya air dalam keadaan tinggi, tapi mereka telah menggunakan detektor logam saat itu. Mungkin sepeda itu dibawa ke rawa tersebut setelah penelusuran polisi, karena sadelnya masih tampak bagus walau sudah terendam di lumpur. Bekas karat terlihat di permukaan sepeda, tapi kondisi sepeda masih bagus. Hanya terdapat sedikit lecet di sisi kanannya saja, sehingga disimpulkan bahwa sepeda itu disimpan terlebih dahulu oleh pelaku sebelum dibuang ke rawa tersebut. Polisi kemudian mengembalikan sepeda tersebut ke orang tua Kiliki. Penemuan sepeda di rawa memperkuat teori yang mengatakan bahwa Kiliki telah menjadi korban penculikan dengan kekerasan menggunakan mobil. Pada awal musim gugur, kasus hilangnya Kiliki mendapatkan petunjuk yang cukup mengejutkan dan menarik perhatian. Seorang petani setempat bernama Are Autio bersaksi bahwa dia telah mendengar seorang wanita berteriak minta tolong dari arah danau
dan juga terdengar suara pria dan 2 tembakan senjata api sehari setelah hilangnya Kiliki. Saat mencari tahu ke arah suara, dia melihat 2 pria yang tidak dikenalnya di dalam sebuah mobil berwarna krem. Beberapa warga lain di daerah itu juga mengatakan bahwa mereka terbangun karena suara tembakan di pagi itu. Banyak yang meragukan apakah pelaku benar-benar sangat berani, sehingga mereka membawa gadis itu sejauh hampir 200 km dari Isojoki, tempat terakhir kali Kiliki terlihat. Karena itu berarti dia harus melewati tempat-tempat padat seperti Kauhajoki, Kurika, Ilmajoki, dan Seinajoki. Resiko tertangkap tentu sangat tinggi. Namun sebagian besar orang juga percaya bahwa ini bisa saja terjadi. Karena dalam kasus Kiliki ini, terdapat begitu banyak hal aneh, sehingga tidak ada yang dianggap mustahil lagi. Pencarian besar-besaran segera dilakukan di sekitar Danau Kaarankajarvi, yang berada di perbatasan kota Kuortane dan Lehtimaki pada tanggal 12 September 1953, yang melibatkan ratusan sukarelawan terutama penduduk dari Isojoki. Sayangnya, setelah ditelusuri secara menyeluruh selama sebulan penuh, mereka hanya menemukan selongsong peluru di ujung utara danau pada tanggal 12 Oktober 1953. Pada akhirnya peristiwa yang terjadi di danau pada malam hilangnya Kiliki dan misteri selongsong peluru tersebut tidak pernah terselesaikan. Sementara itu, 2 hari sebelum penemuan selongsong peluru, pada tanggal 10 Oktober 1953, pukul 9 pagi, seorang pria bernama Valtteri Makela menemukan sepatu Kiliki dengan syal dan kaos kaki pria yang terselip di dalamnya. Keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 1953, seorang pria bernama Ilmari Hietaoja melihat sebuah cabang pinus layu yang berdiri di tengah-tengah gundukan tanah yang berjarak 20 meter dari penemuan sepatu Kiliki. Dia segera memanggil temannya untuk menemaninya melihat lokasi yang mencurigakan itu. Dan setelah mencabut cabang pinus tersebut, mereka menemukan bahwa pangkal pinus itu telah sengaja diruncingkan dan ditancapkan ke dalam tanah. Tapi yang lebih aneh lagi adalah setelah cabang pinus dicabut, mereka mulai mencium aroma bau busuk yang sangat kuat. Karena penasaran, mereka memberanikan diri untuk menggali gundukan tanah itu. Setelah menggali sekitar setengah meter, betapa kagetnya mereka menemukan tubuh Kiliki yang sebagian sudah mulai membusuk terbaring dengan kepala dan bahu yang terlilit mantelnya sendiri, serta tubuh bagian bawahnya telanjang dan dadanya tersingkap dari bra yang dipakainya. Lokasi tanah kuburan tempat ditemukannya jenazah Kiliki terletak sekitar 200 meter dari jalan raya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sekitar 1,5 jam kemudian melakukan penggalian dengan sangat hati-hati dan membuat pagar pelindung di sekitarnya. Informasi tentang penemuan mayat menyebar seperti api, ratusan mobil membanjiri jalan antara Isojoki dan Kauhajoki, dan masyarakat yang penasaran berbondong-bondong datang ke tempat kejadian. Seorang profesor kedokteran forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban menyimpulkan bahwa korban itu telah dibunuh dengan benda tumpul di kepalanya yang mengarah ke wajahnya, sehingga mematahkan hidung dan tulang pipinya. Sebuah tongkat atau batu disebutkan sebagai senjata yang kemungkinan digunakan dalam serangan itu. Tidak ada indikasi korban meninggal karena mati lemas. Tidak ditemukan ada bekas hubungan seksual, namun ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya pelecehan seksual. Diduga korban sudah meninggal sebelum dibawa ke sana untuk dikuburkan. Sayangnya, tidak semua hasil otopsi diungkapkan ke publik untuk alasan investigasi. Kuburan tempat Kiliki ditemukan berjarak sekitar 200 meter dari jalan raya, sementara jarak ke tempat sepedanya ditemukan berjarak sekitar 1 kilometer. Namun dalam pencarian sebelumnya, sepatu dan cabang pinus tidak terlihat, sehingga diduga bahwa mereka menguburnya di tempat itu sesudah pencarian tersebut dilakukan. Saat ditemukan, tubuh Kiliki yang sudah membusuk tersebut tertancap oleh cabang pinus yang tajam hingga menembus perutnya. Jam tangan, dompet, dan buku nyanyian miliknya juga hilang, sehingga dapat disimpulkan jika submotif pembunuhan juga bisa berupa perampokan. Kiliki dimakamkan tepat di seberang pintu utama gereja Isojoki pada hari Minggu, 25 Oktober 1953. Sekitar 25.000 orang menghadiri pemakamannya, di mana itu berarti 4 kali lebih banyak daripada seluruh penduduk Isojoki pada saat itu. Karena rasa ingin tahu yang besar, para pelayat rela menempuh ratusan mil jauhnya hanya untuk menghadiri pemakamannya. Bahkan sejumlah besar di antaranya telah datang ke Isojoki sehari sebelumnya. Investigasi besar-besaran dilakukan pihak kepolisian bahkan meluas hingga ke negara Swedia, karena ada beberapa warga Isojoki yang pindah ke sana setelah pembunuhan terjadi.
Banyak informasi dan rumor yang tidak penting yang semakin membuat pekerjaan para penyidik menjadi semakin sulit. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku telah membunuh Kiliki dan bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana mereka melakukannya. Tapi justru orang-orang seperti itu ternyata memiliki masalah kesehatan mental, karena setelah melakukan penyelidikan yang panjang dan memakan waktu, ternyata mereka tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Beberapa narapidana juga mengaku bisa memberikan informasi penting dalam penyelidikan polisi dengan syarat mereka harus mendatangi tempat kejadian untuk menjelaskan kronologinya. Tapi sesungguhnya itu hanya akal-akalan para napi saja untuk bisa keluar dari penjara dan menghirup udara di luar sejenak. Bahkan ada peramal yang memberi pernyataan bervariasi tentang kasus Kiliki, tapi semua informasi tersebut tidak ada gunanya bagi para penyidik. Awalnya, tersangka utama dalam kasus ini adalah Kauko Kanervo, seorang pastor yang tetap dicurigai selama beberapa tahun setelah kematian Kiliki. Kanervo pindah ke kota Merikarvia 3 minggu sebelum pembunuhan, dan dilaporkan berada di daerah itu pada malam hilangnya Kiliki. Namun dari hasil investigasi diketahui bahwa Kanervo menghabiskan waktu sepanjang malam di rumah pendeta. Dengan semua alibi yang ada, akhirnya pihak berwenang menyimpulkan bahwa pastor tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke Isojoki, tempat di mana Kiliki ditemukan, yang berjarak 60 km jauhnya dari Merikarvia. Dia juga tidak memiliki surat izin mengemudi ataupun mobil. Seorang petugas polisi di Isojoki dan pernah menyelidiki kasus pembunuhan Kiliki pada tahun 2002 mengatakan kepada publik bahwa polisi mencurigai seorang pekerja lokal sebagai pembunuhnya, tetapi tidak ada cukup bukti di pengadilan. Seorang penggali parit berusia 38 tahun bernama Victory Lehmusviita, yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, sudah lama berada di daftar tersangka, tetapi kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti. Polisi mencurigai bahwa tersangka telah dibantu oleh seorang pria lain yang bertugas menutup dan menyamarkan kuburan. Keduanya memiliki latar belakang kriminal dan mengenal medan dengan sangat baik. Di sebuah parit yang berjarak 50 meter dari rawa tempat ditemukannya Kiliki, ditemukan sebuah sekop yang tampaknya digunakan untuk menggali kuburan tersebut. Victory memiliki catatan kriminal karena melakukan pelecehan seksual pada tahun 1940-an dan memiliki masalah kesehatan mental selama Perang Dunia. Dia juga kedapatan suka mengintip beberapa gadis yang sedang mandi di tempat sauna. Namun di dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 1953, ibu dan saudara laki-laki Victory memberikan kesaksian yang menyebutkan bahwa Victory sudah tidur dalam keadaan mabuk pada pukul 7 malam di hari menghilangnya Kiliki. Saat itu dia sedang berada di bawah pengaruh alkohol, sehingga tidak mungkin bisa melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, ketika dijadikan tersangka oleh polisi dan diinterogasi, dia menyatakan bahwa Kiliki sudah mati dan tubuhnya tidak akan pernah ditemukan, tapi kemudian dia menarik kata-katanya lagi dan mengatakan bahwa ucapannya telah disalahpahami. Dia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan mental dan dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Mustasari. Meskipun Victory tidak bisa dikaitkan dengan kasus Kiliki, dia masih ditahan untuk menjalani serangkaian perawatan. Victory dan temannya meninggal dunia pada tahun 1972. Tersangka yang paling menonjol adalah Hans Assmann. Istri Hans melaporkan bahwa suami dan sopirnya berada di dekat Isojoki pada saat hilangnya Kiliki. Dia juga memiliki sebuah mobil merek Opel berwarna coklat muda, jenis mobil yang sama yang dilihat oleh beberapa saksi. Pada tahun 1997, Hans dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas kematian Kiliki kepada seorang mantan polisi bernama Meti Paluaro. Dia mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh kecelakaan mobil yang dilakukan oleh supirnya. Saat itu supirnya tidak sengaja menabrak Kiliki di jalan, sehingga untuk menyembunyikan bukti kejahatan tersebut, mereka membuat kasus itu seolah-olah sebagai kasus pembunuhan. Menurut Meti, Hans mengungkapkan semua itu saat berada di ranjangnya. Sesaat sebelum kematiannya, dia mengatakan, "One thing, however, I can tell you right away, because it is the oldest one, and in a way it was an accident that had to be covered up. Otherwise, our trip would have been revealed. Even though my friend was a good driver, the accident was unavoidable. I assume you know what I mean." Yang jika diartikan, lebih kurang seperti berikut. Namun ada satu hal yang bisa ku beritahukan padamu segera, karena ini adalah yang paling lama, dan bisa dibilang, itu adalah kecelakaan yang harus ditutup-tutupi. Kalau tidak, perjalanan kita akan terungkap. Meskipun temanku adalah seorang pengemudi yang baik,
Kecelakaan itu tidak dapat dihindari. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksudkan. Istri Hans juga melaporkan bahwa salah satu kaos kaki suaminya hilang dan sepatunya juga basah ketika dia kembali ke rumah pada malam pembunuhan itu, serta terdapat banyak penyok pada mobilnya. Dia menambahkan bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, dia dan supirnya pergi lagi, tapi kali ini mereka membawa sebuah sekop. Hans juga seorang kidal, sama seperti hasil penyelidikan polisi sebelumnya yang menyatakan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah seorang kidal. Yang paling heboh adalah, ternyata Hans Assmann ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Danau Bodom, yang terjadi pada tahun 1960 di negara Finlandia, yang hingga kini masih belum terpecahkan sama seperti kasus Kilpisjärvi ini. Kasus pembunuhan Kilpisjärvi tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Finlandia. Kehidupan gadis muda yang religius dan penuh harapan berakhir secara tragis di malam yang kelam dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab hingga hari ini. Meski penyelidikan intensif dilakukan, teknologi yang terbatas pada masa itu dan minimnya bukti konkret membuat keadilan tidak pernah terwujud. Tragedi ini mengguncang masyarakat Isojoki dan mengingatkan dunia akan bahayanya kesenjangan dalam sistem investigasi kriminal di masa lalu. Kenangan tentang Kyllikki menjadi simbol betapa rentannya manusia terhadap kejahatan yang tak terduga. Dari kasus ini, kita belajar bahwa setiap kehidupan manusia adalah berharga, dan masyarakat harus selalu berupaya menciptakan lingkungan yang aman, terutama bagi perempuan dan anak muda. Penting bagi kita untuk mendukung upaya penyelidikan yang transparan dan terus mengembangkan teknologi forensik agar kebenaran dapat terungkap. Selain itu, tragedi ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan dan saling melindungi dalam komunitas kecil sekalipun. Kebenaran mungkin terkubur dalam rawa, tapi harapan untuk keadilan tak pernah pudar. Menurut teman-teman, apakah teknologi modern bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan tragis ini? Siapa yang teman-teman curigai sebagai pelaku dari tragedi ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mengikuti kasus hari ini di CSI. Tetap waspada, karena kebenaran selalu meninggalkan jejak. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.